Yo halo, kali ini ada handphone halu alias nggak jelas sih. Di sini cuma ada tulisan AI Smart dan di sisinya ini ada tulisan Android. Selebihnya hitam kosong kayak gini aja. Tapi memang ini handphone harganya murah banget. Makanya saya tebak ini handphone halu. Semoga aja isinya beneran handphone ya. Oke, biar nggak penasarin, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama kayaknya bener nih, ada handphonenya. Terus dapat earphone yang dicucuk gini modelnya, lumayan. Ada kabel data yang masih micro USB, wajar. Tapi kabelnya ini lumayan tebel ya. Terus masih dapat charger atau adapter dengan output 5 volt 1 ampere. Colokannya biasa dan ini lumayan enteng. Ini ada kertas panduan kayaknya, pakai bahasa Inggris gitu ya, simple banget nih. Wah, ternyata masih dapat pelindung layar, walaupun bukan yang keras gitu. Bahkan ini masih dapat soft case-nya loh, bening kayak gini ya, lumayan tebel dan ketutup. Tapi udah agak menguning kelihatannya, ya udahlah bersyukur. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari handphone AI Smart ya kita panggilnya. Lanjut, cek unitnya. Nah, ternyata beneran handphone nih. Kelihatannya ini oke sih untuk bagian belakangnya. Kalau depannya kayak gimana? Jeng-jeng kayak gini ternyata. Wah, ini udah kepasang pelindung layar juga. Tinggal dikletek aja. By the way, untuk harganya ini murah banget. Saya beli lewat shopping cuma 180 ribuan. Jadi wajar lah kalau handphone ini ada halu-halunya. Dari harganya aja nggak bisa berharap yang muluk-muluk. Saya dapat unit kayak gini, nggak request apapun ke penjualnya. Kayak cuma lihat, barangnya ada, rating produknya lumayan, ya udah dibeli. Tapi nih toko nggak cuma jual handphone ya, lebih fokus ke yang lain kayaknya. Lanjut, di bagian depannya ini ada layar 5 inch. Atasnya ada kamera 2 megapiksel dan earpiece. Terus bawahnya kosong. Untuk sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Sisi bawahnya ada lubang speaker, di sisi kirinya kosong. Kalau sisi atas ada lubang jack audio dan micro USB. Untuk bagian belakangnya kelihatan kameranya ada 3 atau 2 deh. Tapi kayaknya cuma satu ini nih yang 2 megapiksel. Ada lampu flashnya, kalau ini nggak tahu beneran fingerprint scanner atau bukan, ntar dicoba. Terus ada tulisan V-Phone designed by Tugao. Siapa tuh? Dan ada tulisan Sparker. Ini ada tekstur garis-garis gitu, bahan bodinya plastik doff, tapi agak kopong gitu sih. Saya dapat yang warna biru, kalau dilihat-lihat mirip kayak handphone Poco ya, belakangnya doang sih. Untuk backup-nya ini harusnya bisa dibuka, soalnya nggak kelihatan slot SIM-nya. Nah, penampakan dalamnya kayak gini. Ternyata baterainya ini tanem di baut gini ya. Terus di sini ada slot micro SIM, nano SIM, dan micro SD. Untuk yang slot micro SIM ini susah masuknya, soalnya di bawah dari kamera-kameraannya nih. Jadi lebih gampang pasang yang SIM kedua aja deh. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Terpantau nggak ada tulisan welcome ya? Nah, jadi inilah tampilan utama dari AI Smart V-Phone. Saya udah penasaran nih, gimana info di settingannya. Tuh kan bener gokil. Untuk total memorinya 12 GB. Ini RAM-nya. Udah kepake sistem 4 GB dan aplikasi 1,3 GB. Jadi sisanya 6,8 GB. Dan untuk internalnya 512 GB. Yang sisanya sekitar 505 GB. Wow, gede banget ya. Terus kalau cek di AIDA 64, ini pakai MediaTek MT8781 dengan GPU Mali 400MP. Halu banget nih, agak membingungkan. Terus versi Android-nya ini 13.0, tapi kok tampilannya gini ya? Nggak kayak Android 13 deh. Untuk launchernya juga ini kayaknya bukan pakai bawaan, kayak udah diinstal yang lain. Namanya S9 Launcher. Begitu juga untuk aplikasinya. Ini udah diinstalin beberapa aplikasi macam APK Pure, WhatsApp, YouTube Kids, dan Google Play-nya udah diupdate kayaknya. Terus untuk fingerprint-nya, saya kira bohongan. Soalnya cek di setting nggak ada pengaturannya. Tapi pas cek di daftar aplikasinya, ada yang namanya fingerprint. Saya coba buka, ternyata lewat aplikasi ini kita bisa ngatur fingerprint-nya.
buat ngebuka kunci layar, bahkan buat fungsi lainnya, kayak ambil foto, terima panggilan, dan buat next music. Jadi fingerprintnya ini beneran berfungsi ya, walaupun secara performanya nggak yang cepet. Nah, buat sinyalnya juga ini muncul, bahkan jaringannya di sini muncul 5G ya. Wow, padahal tempat saya belum ada 5G. Tapi memang untuk urusan selulernya ini bisa buat telepon atau SMS. Tapi untuk jaringan dan spek lainnya bakal saya cek lagi nih. Tapi sebelum itu, saya cek dulu nih untuk kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari AI Smart V-Phone. Ini handphonenya nih. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Kalau saya coba cari-cari di internet, sebenarnya merek V-Phone ini minim banget infonya. Kemungkinan asalnya itu dari Cina atau India. Tapi bingung juga sih, ini mereknya V-Phone atau AI Smart. Keduanya nggak jelas sih, pokoknya entah berantah lah ini merek. Tapi selama beberapa hari ini saya coba, handphone ini ya sebenarnya normal-normal aja, bisa berjalan sebagaimana fungsinya, dan sesuai lah dengan speknya. Yang aslinya ya, bukan spek halunya. Nah, setelah saya coba cek pakai aplikasi Fake Device Test, ternyata spek aslinya itu kurang lebih kayak gini. Dia pakai chipset MediaTek MT6582, quad-core 1,3 GHz, jalan di 32 bit. RAM-nya 1 GB, internal 8 GB, layarnya 5 inch 940x480, GPU-nya Mali 400 MP, baterainya 3000 mAh, OS-nya Android versi 5.0 Lollipop. Dan untuk jaringannya, ini saya coba ternyata mentok di 3G. Kenapa di sini kedeteksinya 2G? Ya karena 3G di daerah saya udah nggak ada. Terus emailnya saya coba cek itu malah muncul handphone Hotwave M51. Jadi emang suntikan lah ya. Kalau layarnya ini panelnya nggak jelas pakai apa, sudut pandang agak terbatas dan reflektif. Terus multitouch-nya juga cuma bisa 2 sentuhan sekaligus. Kalau sensornya ini udah ketebak, sepi kayak hatiku. Kalau untuk skor benchmark Antutu V9 itu ada di sekitar 41 ribuan. Dengan spek kayak gitu, saya rasa emang masih sebanding sama harganya. Apalagi beneran masih dapat smartphone dan secara fungsinya normal. Kalaupun berharap lebih, dipakai buat WhatsApp gitu ya masih bisa, tapi hati-hati aja. Di handphone gak jelas kayak gini agak rawan. Terus dipakai YouTube mungkin bisa aja, tapi yang official itu paling YouTube Kids yang support. Terus sosmed lainnya macam Instagram, TikTok, dan lain-lain itu pakai versi light. Dan harus sabar juga ya pakainya. Apalagi kalau buat main game. Wah, itu kalau dipaksa ya bisa-bisa aja nih handphone. Tapi kitanya bisa nggak sabar buat maininnya? Saya rasa enggak sih. Oh iya, untuk baterainya, screen on time pemakaian saya cuma bisa dapat di sekitar 2 jam. Dan buat ngecharge-nya, dari 20% sampai full itu 2 jam juga. Menurut saya, yang jadi kelebihan di handphone ini selain harga yang cuma 180 ribuan, yaitu paket pembeliannya yang dapat lengkap, sampai case dan pelindung layarnya ada. Dari segi model masih oke lah, nggak polos-polos teing. Speknya walau udah termasuk rendah juga, tapi ya masih oke lah di harganya ya. Terus adanya fitur fingerprint yang ternyata asli dan fungsinya nggak cuma buat buka layar aja, tombol navigasi udah di layar, jadi nggak kepencet-pencet. Dan Android 5.0 Lollipop, walaupun ada yang udah nggak support tapi masih lumayan lah, nggak yang ujur banget, masih bisa login dan install app dari Play Store. Terus letak speaker yang ada di sisi bawah ini lumayan buat dengerin musik nggak ketutup, walaupun suaranya biasa aja dan nggak begitu keras. Ya walaupun nih handphone speknya halu, mungkin masih ada yang bisa dimanfaatkan. Apalagi harganya yang murah banget.
Tapi saya nggak nyuruh beli atau nggak beli juga, sesuaikan sama kebutuhan dan semoga penjelasan saya ini bisa jadi pertimbangan atau sekedar informasi. Jadi jangan sampai merasa ketipu ya. Ingat, ada harga, ada rupa. Oke, jadi itulah handphone murah dengan spek halu, yaitu AI Vivon. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.